tips agar menjalankan bisnis secara aman, termasuk mungkin mitigasi ya. Untuk mitigasi kita mengurangi resiko adanya kerugian dari melakukan. Assalamualaikum sahabat Memorandum TV. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa di podcast Memorandum TV siang ini. Dia adalah Mas Wahid Aditya Ansori, SHMH. Siap. Dari Yohanes Dipa Wijaya and Partner. Siap. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya ini ya? Alhamdulillah. Kelihatan seger ini. Waduh. Indonesia seri ya. Waduh, nggak jadi berbahagia ya. Ini jadi trending topik semalam. Wah, siap. Tapi mudah-mudahan bisa menang lah. Amin. Di laga selanjutnya. Nah, ini topik bahasan kita kali ini kan bagaimana tips menjalankan bisnis secara aman. Startup ya itu ya. Oh, startup. Ya. Pengen. Mereka kan perlu bisnis tapi legal Ya. supaya lebih dikenal kan begitu. Ya. Nah, sebenarnya itu apa sih yang dimaksud dengan keamanan legal dalam menjalankan bisnis itu? Oke, jadi teman-teman sekalian, kiranya penting ya untuk menjalankan bisnis itu secara aman kayak gitu loh. Karena apa? Semakin berkembangnya waktu itu, banyak orang-orang, banyak masyarakat kita, terutama mungkin kalau istilahnya sekarang itu FOMO, Mas. Jadi kan mungkin tahu FOMO. Iya. Teman saya lagi usaha bisnis, kok kelihatannya kepingin, tapi mengesampingkan aspek-aspek legal, aspek-aspek hukum yang ada, sehingga untuk jaminan keamanan atau bisa dikatakan biar safe kayak gitu itu sampai lupa kayak gitu loh. Yang penting pokoknya saya harus mengejar profit sebanyak-banyaknya kayak gitu. Jadi keamanan itu penting ya. Yang pertama atau yang paling utama itu adalah agar kita itu meminimalisir terjadinya kerugian atau risiko-risiko kerugian itu sendiri. Nah, kalau mungkin saya persingkat, Mas. Kalau di kantor kami biasanya memberikan advice kepada klien pada saat mungkin mau build atau membentuk bisnis atau menjalankan suatu usaha itu ada 2 rumus. Ya. Yang pertama itu ada namanya 5C. Kalau 5C itu biasanya kalau di bank-bank itu kalau kita mau mengajukan kredit itu pasti ditanya pasti diperhatikan. Yang pertama itu adalah C pertama adalah karakter. Nah, karakter itu menggambarkan seseorang ini kalau misal nanti kita berikan modal atau kita ajak bisnis, kira-kira bagus nggak sih karakternya? Iya. Latar belakangnya bagaimana, background checknya kan harus diperhatikan. Betul. Lalu yang kedua adalah capacity. Kira-kira orang ini kapasitasnya gimana dalam menjalankan bisnis, atau misal kita mau kasih pinjaman, pinjaman atau kita mau rekanan bisnis nih. Kira-kira orang ini kapasitasnya bagaimana? Nah, itu kan kembali lagi. Harus diperhatikan. Lalu yang ketiga adalah capital atau modal. Nah, misal membentuk suatu bisnis kan harus dilihat tuh modalnya seberapa, kayak gitu. Jaminan agunan. Nah, misal kalau di bank itu kita ngajukan pinjaman kan pasti akan dimintai agunan itu. Tujuannya adalah manakala ada kegagalan bayar, paling nggak recovery-nya itu akan lebih mudah. Iya. Dan yang terakhir adalah kondisi ekonomi yang sedang terjadi. Mungkin dari negara kita inflasinya berapa sih, kira-kira kalau kita mau build atau membentuk bisnis ini kira-kira oke nggak? Nah, itu nanti perlu diperhatikan. Itu yang rumus yang pertama. Dan yang kedua ini adalah 2L. Bukan double L ya, tapi ya. Kalau agak besar kalau double L. Kalau ada BNN. Nah, yang L yang pertama itu adalah legal. Otomatis kita harus memperhatikan aspek-aspek hukum itu. Dan yang kedua adalah logik atau logis. Nah, misal ya ini banyak juga Mas soalnya. Kita ditawari, ayo investasi gini. Misal nanti kalau misal invest 20 juta akan kembali 2 minggu lagi 2 kali lipat. Nah, orang-orang masuk akal Mas. Kalau kita sebagai orang yang ngerti kan harusnya bisnis apa koyo ngono iku kan kayak gitu. Duwe pabrik toyol koyo.
Makanya itu logik itu harus kita benar-benar pahami. Ini logis nggak sih model bisnis seperti apa kayak gitu. Dan yang selanjutnya itu tadi legal itu tadi. Kira-kira dalam menjalankan bisnis ini legalitasnya bagaimana? Kalau misal kita ada himpun dana, ada nggak izin dari OJK atau segala macamnya? Banyak yang mengabaikan terkadang itu, pelaku usaha atau baru memulai usaha. Iya. Kenapa kok mereka terkadang mengabaikan faktor legal padahal faktor yang penting ini kan? Ini mungkin salah satu permasalahan yang terjadi di lapangan Mas Eko. Karena mungkin mohon maaf saya harus saya sampaikan budaya literasi kita itu dianggap masih kurang kayak gitu loh, sehingga harus ini disampaikan. Oh ya gitu supaya ya. nggak salah arah. Ya tujuannya kan untuk edukasi ya. Ya gitu. Oke. Budaya literasi kita harus diakui kurang, sehingga orang dalam menjalankan kegiatan usaha mungkin ya wis pokoknya saya membentuk usaha, membentuk bisnis, saya menjalankan kegiatan usaha, ya udah pokoknya saya bekerja mencari untung, mencari hal-hal yang baik-baik sehingga melupakan atau mengabaikan hal-hal yang mungkin kalau orang sekarang menganggapnya aspek hukum ini pasti ribet kayak gitu. Namun di balik ribetnya itu bisa lebih mengamankan posisi kita kayak gitu loh. Nah, jadi mungkin faktor fundamental atau faktor yang sering terjadi kenapa orang sampai terlupa yaitu karena malas ribet, Mas. Nah, tadi Mas Adit sudah menjelaskan panjang lebar mengapa legal itu sangat penting dalam bisnis ya. Nah, Mas Adit ini sebenarnya sih apa sih dampak dari mengabaikan aspek hukum dalam kegiatan usaha itu? Nah, dampak hukum ya. Yeah. Dampak hukumnya. Oke, mungkin kalau misal dari dampak hukumnya sendiri otomatis kalau kita mungkin abai ya Mas ya. Mungkin abai kayak gitu. Itu kerugiannya ada di kita sendiri kayak gitu. Kita abai terhadap aspek-aspek hukum itu. Andai kata kita membentuk suatu bisnis lalu kita malas ribet itu tadi, pada saat nanti kita bisnis berkembang ditanya ini bentuknya apa? Kalau kita mau mengajukan kredit misal, ini bentuknya apa? Apakah PT, apakah CV ataukah UD? Kalau misal kayak gitu kan akan menjadi kesulitan sendiri nanti kayak gitu loh. Soalnya pada saat kita mengajukan kredit, misal bank pasti akan background check gitu. Historinya gimana, secara legal due diligence-nya bagaimana, oke apa enggak, aspek nanti juga merembet kemana-mana juga untuk pekerja atau yang lain-lain kayak gitu. Jadi masyarakat itu memang tidak boleh tergiur ya oleh tawaran vendor atau penyelenggara jasa bisnis yang menggiurkan ya. Iya. Seperti apa seharusnya masyarakat itu? Nah, misal kembali lagi investasi. Contohnya investasi itu contoh yang saya rasa paling gampang untuk dianalogikan. Banyak orang-orang itu, bahkan orang tua saya sendiri dulu. Saya sebut merek kan nggak boleh ya. Iya. Nah, merek A aja. Merek A, misal merek A titik gold atau apa yang kaitannya sama emas kayak gitu itu. Nah, itu nanti misal bisa mengajak sekian orang akan dapat kelipatannya. Ya toh. Nanti kalau misal tanam uang sekian akan dapat kelipatannya dalam waktu cepat kayak gitu loh. Nah, tapi kita lihat dari sisi legalnya nih. Ini yang punya siapa? Yang menghimpun siapa? Ya toh, yang menghimpun siapa? Bentuk perusahaannya ini apa? Nggak jelas kayak gitu loh. Cara permodalan bisnisnya bagaimana? Nggak jelas juga. Nah, nanti kalau misal uang sudah terkumpul, ternyata kita lengah atau abai, ada nggak izin dari OJK mungkin kita nggak ada. Kita udah tanam uang plung kan nggak kerasa biasanya orang kayak gitu itu. Ditinggal pergi plung hilang. Itu yaudah, pernah ya tahun 2000-an atau ya? Nah, 2000-an bisnis itu juga. Apa titik-titik emas gitu ya? Waduh, ternyata yang tertipu jutaan itu. Nah, itu memang prinsip kehati-hatian seharusnya diterapkan. Nah, seperti apa seharusnya prinsip kehati-hatian atau checks and balance yang harus dilakukan masyarakat
checkingnya itu tadi ya, mungkin melalui 5C principle atau apa namanya prudential principle kalau di bank bilangnya prinsip kehati-hatian terdiri dari 5C itu tadi. Cuma kalau formula tambahan kalau biasanya kami beri advice kepada klien yaitu tadi tambahnya 2L itu tadi, legal dan logic. Nah, bentuk aplikasi nyatanya gimana mungkin? Ya. Ini untuk skop yang paling kecil aja, mungkin saya sama jenengan misalnya, saya sama Mas Eko mau menjalankan bisnis. Cara untuk menjaga gimana sih? Paling enggak kita harus tahu, kita harus membuat perjanjian. Tapi perjanjian tertulis, Mas. Karena kan perjanjian kan nggak harus tertulis kayak gitu. Nah, kita untuk lebih amannya harus ada perjanjian tertulis. Paling enggak kalau misal kita punya perjanjian tertulis untuk menjalankan bisnis tersebut, paling tidak kita mengerti apa aja yang menjadi hak dan kewajiban kita. Misal ada skema pembayaran tertentu. Kapan sih kita harus membayar? Tenggang waktunya bagaimana, cara pembayarannya bagaimana kayak gitu. Andai kata ini nanti terjadi dispute atau terjadi sengketa atau terjadi permasalahan, cara menyelesaikannya di mana? Nah, kayak gitu. Nah, itu harus diperhatikan. Iya, tapi memang terkadang kalau orang dekat atau tetangga yang ujuk-ujuk uang untuk usaha. Nah, itu. Kadang-kadang saking percayanya nggak pakai hitam di atas putih. Nah, itu memang bagian dari literasi masyarakat ya yang betul, harus betul sekali, Mas. Ya, itu tadi ya, karena memang kebanyakan orang dari kita ya udahlah pokoknya saya percaya, oh ini teman baikku kok, oh ini saudara kayak gitu loh. Cuma untuk lebih nyaman dan lebih aman ya memang hal tersebut mungkin bisa dipertimbangkan kembali oleh teman-teman, oleh masyarakat. Manakala hendak menjalankan suatu bisnis, paling tidak kita harus ada perjanjian itu tadi untuk menjamin kepastian hukumnya itu sendiri. Nah, sejauh ini yang Mas Adit ketahui peran pemerintah atau regulasi pemerintah seperti apa sih? Nah, kalau dari pemerintah sendiri harusnya sudah bagus sih, Mas, karena misal ini tadi, kembali lagi saya tidak bosan-bosannya mencontohkan terkait investasi itu tadi. Nah, pemerintah dengan instrumen-instrumen hukumnya membentuk peraturan-peraturan tertentu, tujuannya apa? Untuk melindungi kepentingan dari masyarakat itu sendiri. Agar masyarakat dalam menjalankan bisnis ini jadi lebih aman kayak gitu loh. Lebih nyaman, hatinya lebih tenang apabila ada regulasi itu. Paling tidak, oh ini sudah ada izin, pasti kalau ada izin ini anggapannya lebih terpercaya. Misal kayak kita pergi keluar pergi ke mall kayak gitu, kita bawa kendaraan itu ada STN sama enggaknya, itu kan udah beda di hati kayak gitu loh. Kita keluar di jalan raya, kita motornya bagus tapi nggak ada STNK-nya, lain cerita kalau misal kita pergi kemana bawa kendaraan dilengkapi dengan STNK, SIM juga ada, mau kemana pun hati kita akan tenang kayak gitu loh. Dalam prakteknya Johannes Dipa Wijaya and Partner pernah nggak menangani kasus persengketaan usaha yang ternyata tidak di background dengan legal itu? Banyak, Mas. Banyak ya. Banyak. Yang paling besar apa kira-kira tanpa menyebut merek ini mungkin? Ini PR susah ini tanpa menyebut merek tapi yang paling besar. Atau mungkin saya beri contoh kecil aja kayak gitu. Yang ini real terjadi di kantor kami ya. Satu ketika itu ada orang datang ke kantor kami. Kayak gitu. Datang ke kantor kami udah dengan emosi, marah-marah. Saya ini pernah diajak joinan bisnis. Oke. Bisnis apa? Bisnis X kayak gitulah, bisnis X. Syaratnya apa? Syaratnya itu saya harus menyediakan dana sekian dan teman saya ini menyediakan dana sekian. Nah, nanti pengelolanya dia. Nah, nanti dalam tempo waktu sekian lama nanti akan diberikan dividen katanya gitu. Dividen atau keuntungan tertentu. Nah, ternyata ngeblong. Nah, waktu itu pernah kami minta, bentar Pak Bu, sebelum pembicaraan ini semakin jauh, boleh nggak kira-kira kita ketahui dulu dokumen-dokumennya seperti apa? Karena kalau dari kantor kami sendiri tidak
Tidak. Kalau orang Jawa bilang nggak ujuk-ujuk, nggak moro-moro. Ini ada klien lumayan ini kita tekan kuasa dulu kayak gitu ya. Nah, kita harus lihat jelas dulu harus ya. jelas dulu. Masalahnya seperti apa. Oke. Permasalahannya apa, dokumen-dokumennya apa aja, kira-kira perlunya apa. Kayak misal kita berobat ke dokter gitu loh Mas. Ya. Kan batuk itu bukan berarti flu aja. Kalau flu enak, kalau TBC atau COVID kan repot kayak gitu loh. Sehingga kita harus screening dulu. Oh kira-kira permasalahannya seperti ini. Nah singkat cerita waktu itu sudah kami minta dokumen-dokumen hukumnya. Nggak ada Mas. Loh kok nggak ada? Lah iya nggak ada. Soalnya waktu itu kita ketemunya di kafe. Diajak ngobrol seperti ini, ya udah saya percaya. Saya kasihlah uang itu sekian ratus juta. Habis itu saya coba chat. Lah kok hilang kayak gitu. Padahal ini teman saya loh. Ini kira-kira gimana? Wah, ini kan repot sendiri nanti karena dihukum di dalam proses hukum sendiri. Itu kita benar salah itu bukan hanya mendalilkan semata, tapi harus ada buktinya itu sendiri kayak gitu. Percaya cinta berarti kembali. Nah, mungkin itu. Nah ini memang bisnis itu tidak boleh jauh-jauh dari legalitas. Siap. Apalagi kalau bisnis itu semakin berkembang. Kalau tidak diurus di muka ya, atau tanpa ada perjanjian hitam di atas putih, keabsahan dan lain-lain, nanti kalau sudah berkembang dan dapat untung malah repot. Iya. Kalau usahanya sendiri nggak apa-apa. Toh usaha sendiri juga mengandung resiko. Iya. Apalagi kalau joinan. Joinan, Nah, betul. Mas Adit, bisa diberikan tips yang singkat, padat dan jelas tapi agak panjang. Kalau singkat padat agak panjang. Sebenarnya seperti apa bisnis di Indonesia terkait masalah legalitas ini? Monggo Mas Adit. Oke, mungkin tips agar menjalankan bisnis secara aman, termasuk mungkin mitigasi ya. Untuk mitigasi kita mengurangi resiko adanya kerugian dari melakukan bisnis itu. Kembali lagi, saya tidak bosan-bosan juga untuk memberikan advice untuk mengenali background seseorang. Kalau misal kita joinan ya, kayak gitu. Nah, melalui apa? Melalui 5C tadi sama 2L. Nah, karena background check itu sangat penting kayak gitu loh. Banyak orang yang mengaku-ngaku memakai nama palsu atau martabat palsu untuk menghimpun dana, untuk menghimpun agar orang itu tertarik untuk banyak ini bisnis. Banyak. Kalau misal saya bilang ke Mas Eko, saya bilang, Mas saya ini anaknya Bupati Kediri Mas. Wah. Saya tak background tak cek dulu. Gak langsung, percaya aku. Percaya kayak gitu kan nggak bisa. Nggak bisa gitu ya. Jadi nanti misal kita mau membentuk bisnis tersebut, banyak orang yang bilang saya ini backing-ane orang pejabat terkenal kayak gitu loh. Kita lantas cuma ya udah kita kasih dana seperti itu. Nah, itu nanti rawan atau bahkan sangat berpotensi kita menjadi korban penipuan kayak gitu loh. Karena salah satu unsur dari penipuan kalau kita tinjau dari pasal 378 KUHP itu kan terkait martabat palsu atau nama palsu atau martabat palsu itu tadi. Itu adalah instrumen atau cara yang paling ampuh ya. Mungkin menurut saya untuk mengelabui seseorang kayak gitu loh. Tapi jangan dilakukan. Wah jangan, bahaya. Ancamannya 4 tahun kayak gitu. Jadi ketahui background seseorang pada saat kita hendak menjalankan bisnis. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau misal background check udah oke, 5C principle dan 2L itu udah dilakukan, selanjutnya adalah membentuk perjanjian sebisa mungkin kayak gitu loh. Karena kembali lagi perjanjian itu tidak harus tertulis. Andai kata kita mau beli nasi pecel di depan itu termasuk bagian dari perjanjian kayak gitu loh. Cuma kan nasi pecel berapa sih harganya? 10.000 mungkin. Cuma kan kalau kita mau beli pecel nggak perlu ini tanda tangan untuk pembelian nasi pecel 1 bungkus kan nggak perlu. Nah, itu nggak efektif. Cuma kalau misal kita hendak menjalankan bisnis dengan rekan bisnis kita, nilainya mungkin
di atas Ya. puluhan atau ratusan ya, atau M bahkan. Nah, itu ada baiknya kita lengkapi dengan perjanjian tertulis kayak gitu loh. Tujuannya apa? Untuk mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban kita dan menjaga atau menjamin kepastian hukumnya. Nah, andai kata misal kita menjalankan bisnis, kita udah sepakat nilainya berapa? 200 juta. Oke, clear ya 200 juta ya. Ya udah dituangkan dalam perjanjian tersebut 200 juta. Kayak gitu. Jangan sampai awalnya 200 juta. Terus ke depan oh ternyata kurang. Ada 200 juta lagi nggak? Nah, kayak gitu. Itu kan juga nanti kepastian hukumnya itu nanti yang akan terguncang kayak gitu loh. Sehingga kita dalam menjalankan bisnis itu jadi kurang nyaman. Gak serak akhirnya. Gak serak akhirnya kayak gitu loh. Jadi segala mekanisme dan teknis dalam menjalankan bisnis itu sebisa mungkin harus tertuang di dalam perjanjian tersebut. Jadi seperti itu, Mas. Luar biasa. Terima kasih loh ini. Siap. Mas Wahid Aditya, Ansori SMH. Siap. Dari kantor hukum Yohanes Dipa Wijaya & Partner. Siap. Semoga obrolan kita ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Amin. Utamanya yang mau menjalankan bisnis. Amin. Atau yang sudah berkembang. Nah, bagus. Terima kasih kembali. Terima kasih, Mas Adit. Terima kasih sudah diundang. Sama-sama. Sahabat Memorandum TV, demikian podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, salam Memorandum TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.